Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, luar biasa. Kak, kayaknya hari ini ada yang berbeda deh. Ada yang berbeda, apa ya Kak ya? Oh Kak, di sini banyak telur-telur. Apa lagi musimnya kelinci bertelur ya? Kak, kelinci itu melahirkan. Oh iya ya, kelinci melahirkan. Kelinci melahirkan, terus kita ngapain nih Kak di pagi hari yang cerah ini? Kita berkumpul bersama telur-telur di sini, kita ngapain ya Kak? Kita hari ini ingin merayakan sesuatu yang spesial Kak. Hari ini kita akan merayakan kasih yang luar biasa. Kasih yang luar Betul. biasa. Yaitu adalah kasih Tuhan Yesus. Hanya kasih satu-satunya ya kepada kita semua, kepada adik-adik semua. Jadi kasih Tuhan Yesus itu membuat Tuhan Yesus rela mati untuk menebus dosa kita semua ya Kak. Semuanya Kak, betul. Dan sekarang ia telah bangkit untuk kita semua. Tuhan Yesus baik banget ya adik-adik. Baik banget. Tapi kenapa sih Tuhan Yesus mau mati buat kita? Karena Tuhan Yesus amat cinta sama kita, sama adik-adik semua dan semuanya di sini. Oh gitu ya Kak. Betul. Jadi karena cintanya yang begitu besar buat banget. aku. Betul. Bukan cuma buat kakak doang, buat adik-adik semua di sini. Buat semuanya. Jadi karena Tuhan Yesus udah cinta sama aku, sama adik-adik, sama semua orang, kita juga harus mencintai Sesama kita. Makanya kita nggak boleh tuh namanya berantem-berantem. Tidak boleh. Kita harus penuh kasih dan sayang. Betul. Oke, maka dari itu yuk kita angkat lagu pujian Cuit-cuit Cubit Syubidudamdam. Damdam. Kita nyanyikan dengan bersemangat ya adik-adik untuk merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Cuit-cuit syubidudamdam, shalalala. Cuit-cuit syubidudamdam, shalalala. Karena Yesus cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Karena Yesus cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Percayalah. Cuit-cuit syubidudamdam, shalalala. Cuit-cuit syubidudamdam, shalalala. Karena Yesus cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Karena Yesus cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Percayalah. Teman-teman, sebelum kita memulai ibadah Paskah pada hari ini, kita akan memulai dengan doa terlebih dahulu. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, puji syukur pada pagi hari Minggu yang cerah ini ya Bapa. Biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami, menyertai kami dalam ibadah Paskah ini Bapa. Kiranya kasih dan rahmat-Mu menyertai kami dari hari lepas hari ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa, haleluya, amin. Kak, adik-adik, jadi di ibadah Paskah ini kita ini merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang telah menang melawan segala hal. Betul. Dialah Tuhan kita, juru selamat kita satu-satunya. Maka dari itu adik-adik, kalau menang itu gimana sih Kak? Menang itu lemes begini atau semangat? Harus semangat Kak. Harus semangat. Hmm. Maka dari itu kita
kita harus semangat, kita angkat lagu pujian. Ku menang, ku menang. Kita nyanyikan penuh semangat ya adik-adik. Ku menang. Karena kita sudah menang melawan peperangan. Peperangan? Kak, emang kita peperangan tembak-tembakan? Oh bukan Kak. Bukan. Kita nih sedang berperang melawan COVID-19. Yang serem itu loh Kak. Oh, Tapi Kak, aku tuh udah gak takut lagi. kita nggak Karena takut lagi. aku punya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus lah yang menjadi kekuatanku. Pokoknya Tuhanku the best banget deh. The best. Keren banget. Oke, kalau kayak gitu Kak, yuk kita bangkit berdiri yuk adik-adik. Kita memuji Tuhan bernyanyi Sukacitaku. Oh sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku Jadi apa? padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Ku berserah. Padanya ku berserah, Dia sumber kehidupanku. Oh, sukacitaku, Untuk jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, temukan juru selamat. Siapa? Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kian penuh. Kepada siapa kita berharap? Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Dia sumber kehidupanku. Kak, aku nih ya, aku mau cerita aja nih ya. Aku nih tiap hari kegiatan aku di rumah itu belajar, makan, tidur. Padahal kalau di sekolah itu jam istirahat Kak, aku bisa main, bisa ngobrol, bisa lari-lari sama temen-temenku. Seru banget deh.
Tapi sekarang aku sedih nih. Kenapa Kak? Ya aku harus sendirian di rumah. Aku nggak punya teman. Kalau kakak gimana? Sama Kak, aku juga. Kalau aku Kak tiap hari ngomong sama laptop, tapi laptopnya nggak jawab, Laptop kan nggak bisa ngomong. Jadi aku berasa nggak punya temen loh Kak. Tapi tenang kak, ada Tuhan Yesus. Oh iya betul. Tuhan Yesus itu sahabatku, sahabat kakak juga, sahabat adik-adik di rumah juga. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita karena dia sahabat sejatiku. Bahkan kak, sampai nanti kita gede, sampai kita punya cucu, bahkan sampai di surga nanti, Tuhan Yesus selalu beserta kita. Betul Karena banget tuh Kak. Tuhan Yesus sahabatku. Kita. Mari adik-adik kita angkat lagu pujian Yesus sahabatku. Kak, dengar nggak barusan kayak suara orang ketok-ketok gitu deh? Iya Ketok-ketok benar. pintu. Coba kita. Ada siapa itu? Permisi. Halo Tante. Halo Tante. Halo, maaf ya, Tante terlambat. Ini ada acara apa ya? Ini acara Paskah, Tante habis dari mana? Ya ampun. Aduh, maaf banget ya. Tadi pagi-pagi ada orang yang nelpon, minta tolong. Itu papa mama bingung sekali. Kalau anaknya nggak mau sekolah minggu, nggak mau sekolah. Terus maaf ya, Tante pakai baju gini. Soalnya abis ini Tante harus pergi nolongin itu orang-orang yang kena pandemi. Oh begitu. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa ya adik-adik ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa kok Tante. Kalian ngerasain gak sih kalau pandemi ini bikin kita tambah susah jadinya? Anak-anak banyak banget yang suka jadi males sekolah. Kalau kalian gimana? Kalau aku sih aku tetap rajin sekolah Tante, tapi memang kadang males, aku nggak punya teman. Gak punya temen ya? Iya. Kalau kamu Jo gimana? Kalau aku bosan aja Tante karena temennya laptop. Iya juga sih, Tante juga bosen. Tapi semua adik-adik di rumah juga begitu ya? Semuanya pada bosen, liatnya laptop lagi atau enggak HP. Aduh, kapan ya pandemi ini selesai? Waktu Tante ngobrol-ngobrol sama papa mama gitu, yang ngeluhin soal anaknya, yang mogok sekolah, maunya main game, terus maunya tidur-tiduran aja. Mungkin di rumah nih lagi ikutin sekolah minggu sambil bobo-boboan ya kali ya?
Nggak boleh. Jangan ya, Boleh. kita betul-betul harus serius kalau kebaktian yang baik. Nah, hari ini sebelum Tante pengen sharing tentang sesuatu, tentang kasih yang luar biasa, amazing love. Wah, kata-katanya keren. Kak Jojo sama Kak Ros mau denger gak? Mau dong. banget Tante. Mau ya, tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini Tuhan, kami sama-sama baik kami di rumah maupun di tempat ini, kami mau beribadah kepada Tuhan. Kami mau merenungkan tentang kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Amazing love yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan, di hari Paskah ini kami sama-sama mau belajar kembali, kalau mengingat kembali kalau cinta kasih Tuhan itu begitu luar biasa. Dan apa yang harus kami lakukan? Membalas, menyambut cinta Tuhan itu. Terima kasih Tuhan, pimpin kami, pikiran kami, hati kami, supaya sungguh-sungguh Tuhan kami boleh terarah dan mendengar suara Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan menyerahkan diri. Amin. Nah adik-adik, kan hari ini hari Paskah, harusnya kita bersuka cita. Karena kenapa? Kita mengingat tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Ya itu mah cerita ya, orang-orang cerita Alkitab. Kalau kita gimana? Bener gak ngerasain kalau Tuhan Yesus bangkit? Kita semua kerasa sedih sekarang. Ada orang-orang yang kehilangan papa mamanya, ada orang-orang yang kehilangan anaknya, ada orang-orang yang harus kerjanya di rumah terus, ngeliatin laptop terus. Semuanya bikin kita gak enak, semuanya bikin kita gak nyaman. Ada yang kena sakit, virus corona, sedih juga karena semua orang jadi mengucilkan dia. Nah hari ini Tante mau cerita dari Yohanes 20 ayat 1 sampai 18. Nah kakak-kakak, kalau ada yang bawa Alkitab di rumah, coba dibuka Alkitabnya. Benar gak Tante ingat ceritanya? Yohanes 20 ayat 1 sampai 18. Ya, di situ juga ada orang yang sedang sedih terus. Tapi lama-lama dia jadi senang. Siapa dia? Itu Maria Magdalena. Nah Maria Magdalena suatu hari pergi pagi-pagi sekali, pergi ke kuburan Yesus. Dia mau melihat Yesus masih ada atau enggak. Dia pengen meminyaki Tuhan Yesus, merempah-rempahi Tuhan Yesus. Dia lari-lari ke kuburan. Begitu sampai di kuburan, dia lihat, kuburannya pintunya sudah terbuka. Waduh, Tuhan Yesus kemana ya? Tuhan Yesus diambil orang. Begitu dia lihat pintunya sudah terbuka, dia langsung lari pergi menemui Simon Petrus. Sampai ke tempat Simon Petrus, dia langsung bilang, Simon, aduh gimana ini? Tuhan telah diambil orang dari kuburannya. Kami nggak tahu dia tidak dibawa kemana. Tolong nih, gimana? Maria Magdalena sangat ketakutan. Dan begitu Simon Petrus dan murid Yesus satunya lagi mendengar berita itu, mereka langsung lari ke kuburan Yesus cepat-cepat. Tapi Simon Petrus ketinggalan. Teman yang satu lagi murid Yesusnya larinya lebih cepat. Dan begitu sampai di kuburan Yesus, murid Tuhan Yesus satunya ini melihat kuburan Yesus sudah terbuka. Terus dia lihat ke dalamnya. Ternyata di situ hanya ada kain kafan yang membungkus mayat Tuhan Yesus. Dan gak lama Simon Petrus sudah datang. Begitu dia datang, dia langsung masuk ke dalamnya. Dia lihat kain kafannya sudah tergeletak di lantai. Terus dia lihat ke sekelilingnya bahwa kain yang menutup kepala Tuhan Yesus itu sudah tergurung rapih di tempat samping yang berbeda dari kain kafannya tadi.
Murid Tuhan Yesus yang satunya lagi yang tadi di depan, dia langsung masuk. Dia lihat sekeliling apa yang ada di dalam kuburan Yesus. Terus dia langsung, ya saya sekarang percaya. Ternyata apa yang dia baca dulu di kitab suci dia gak ngerti. Tapi sekarang ketika dia melihat kain kafannya sudah tergeletak, kemudian pembungkus kepala mayat Tuhan Yesus sudah tergeletak dan terikat dengan rapih, baru dia percaya. Apa yang ditulis di kitab suci dulu betul terjadi. Bahwa Tuhan Yesus itu bangkit pada hari yang ketiga. Nah setelah melihat itu, Simon Petrus dan murid Tuhan Yesus yang satunya lagi langsung pulang ke rumah. Tapi Maria Magdalena yang tadi gak berani masuk ke kuburan Yesus, melongo. Lama-lama dia nangis. Dia sedih sekali. Ternyata muridnya Tuhan Yesus juga gak kasih jawaban. Di mana Tuhan Yesusnya? Dia nangis terus sedih, kemana ya Tuhan Yesus, mayat Tuhan Yesus ini. Kemudian waktu dia lihat lagi ke dalam kuburan Tuhan Yesus, di situ ada 2 malaikat. Yang satu duduk di dekat kepala mayat Tuhan Yesus, yang satu lagi di kakinya. Dua-duanya bilang, "Hai ibu, mengapa kau menangis?" Maria langsung kaget. Dia bilang, Tuhan, di manakah Tuhan Yesus? Di manakah saya bisa menemukan dia? Aduh, gimana ya? Katanya. Kemudian setelah mengatakan itu pada malaikat, Maria Magdalena mendengar ada seseorang yang berdiri di belakangnya. Kemudian dia menengok ke Maria Magdalena, ke suara yang tadi dia dengar. Tiba-tiba dia lihat ada sesosok seorang laki-laki yang berdiri di situ. Orang itu bertanya kepada Maria, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penjaga kuburan. Terus dia bilang, "Tuhan, jikalau Tuhan mengambil Tuhanku mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." Dia nggak kenal siapa yang lagi ngomong sama dia. Terus ternyata orang ini berbicara. Dia manggil Maria. Marianya kaget. Lah, kok dia bisa tahu nama saya? Yang cuman tahu nama saya adalah murid-murid Yesus dan Tuhan Yesus sendiri. Baru dia sadar bahwa yang manggil dia adalah Tuhan Yesus. Dia langsung bilang dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," gitu. Artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Maria, janganlah kamu memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria langsung senang, gak nangis lagi. Dia langsung pergi menemui murid-murid Yesus dan berkata kepada murid-murid Yesus, "Aku telah melihat Tuhan," katanya. Dan dia menyuruh aku mengatakan hal ini kepadamu, bahwa dia sudah hidup. Yang tadinya Maria sedih, nangis, karena dia terus mencari Tuhan. Di mana Tuhanku? Dia sayang banget sama Tuhannya. Next slide. Ya, dia sayang sekali sama Tuhan. Dia pengen mencari di mana Tuhannya. Dia pengen memberi yang terbaik buat Tuhannya. Dia melakukan, dia cari, dia ngomong sama murid-murid Yesus. Ternyata tante pikir, wah luar biasa banget ya Maria Magdalena. Tante aja mungkin gak seperti dia.
Kalau tante sedih, tante langsung kepikiran terus. Apa yang jadi pikirannya tante? Sedih terus. Tanpa tante pikir seperti Maria Magdalena. Dia cari Tuhan, dia melakukannya bahwa dia sungguh-sungguh mencintai Tuhan, dia cari Tuhan, kemudian dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Terus tante pikir-pikir, iya ya, walaupun di tengah-tengah pandemi ini kita banyak mengalami kesusahan, harus belajar online, sebel, gurunya kasih tugas banyak-banyak, habis ngomong gak ngerti, terus suruh kasih tugas lagi. Tante ketemu banyak anak-anak dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan sampai kuliah. Semua ngeluhin hal yang sama. Tapi Tuhan ajarkan kita melalui Yohanes 20 ayat 1 sampai 18 bahwa mau apapun yang terjadi dalam hidup kita, mau sedih kayak apapun hidup kita, belajar seperti Maria Magdalena. Cari Tuhan. Cari Tuhannya bukan karena didorong-dorong sama papa mama, suruh ayo sekolah minggu, ayo ke gereja, walaupun melalui online, tapi harus semangat, bangun pagi sendiri. Hari ini saya mau ketemu teman-teman di online, ketemu kakak-kakak sekolah minggu di online, mau dengerin firman Tuhan di online. Alkitabnya juga yang sudah bisa baca Alkitab, taruh di sampingnya. Supaya kita menunjukkan sungguh-sungguh kita mencintai Tuhan dan mencari Tuhan. Jadi kalau ikutin sekolah minggu, enggak sambil bobo-boboan, enggak sambil duduk-duduk, enggak sambil ngemil, makan-makan. Enggak, kita serius. Sama seperti Maria Magdalena, dia serius karena dia cinta Tuhan. Kemudian yang kedua, kita bisa melakukan apa yang bisa kita lakukan. Enggak usah ngeluh, enggak usah bersungut-sungut. Ih, online lagi. Kapan sih onsite-nya? Kapan sih ke sekolahnya? Sekolah juga mesti ketemu, enggak bisa semua sama teman-teman. Nanti bulan Juni ya, mulai ketemu sama teman-teman. Tapi enggak semuanya, separuh-separuh. Kerja juga gitu, enggak bisa ketemu teman-teman yang lain. Separuh-separuh. Jangan bersungut-sungut. Seperti Maria, ketika dia mencintai Tuhan, dia melakukan apa yang biasa dia lakukan. Kita juga begitu. Kita lakukan sekolah online, oke, sekolah online. Belajar susah, gimana caranya? Tanya sama temen. Bisa pakai telepon, bisa pakai ketemu Zoom, bisa pakai Google Meet, ketemu temen, nanya. Kalau gak ngerti, minta ajarin papa, minta ajarin mama. Bisa banyak hal yang kita lakukan. Yang terakhir, tetap bersuka cita. Jangan sedih lagi. Karena Tuhan Yesus memberikan cintanya untuk kita. Dia bangkit supaya bisa jawab. Bisa nemenin teman-teman semua. Di rumah, adik-adik di rumah. Ketika lagi susah, berdoa. Tuhan Yesus ada di sampingnya. Enggak kelihatan, memang enggak ada. Tapi Tuhan Yesus ada. Pingin di samping adik-adik, di samping kita semua, menghibur kita, menguatkan kita. Gitu, Kak Ros, Kak Jo. Itu sharingnya. Biar Kak Jo, Kak Ros, terus adik-adik di rumah, semua bisa semangat lagi. Amazing love yang Tuhan berikan, kita sambut dengan sukacita, bukan dengan bersungut-sungut, bukan dengan marah-marah, bukan dengan ngambek-ngambek, nggak mau belajar lagi, nggak mau sekolah lagi, gitu Kak. Oh gitu ya Tante. Jadi mulai sekarang kita harus semangat lagi untuk belajar, untuk baca Alkitab. Kita harus menanamkan itu dari diri kita ya Tante ya. Oke deh, Tante mau berangkat lagi ya. Iya, Tante. Ya adik-adik ya, selamat Paskah semuanya. Selamat pagi. Selamat Paskah, dadah Tante Ina, hati-hati. Kak, keren banget ya firman yang disampaikan oleh Tante Ina. Jadi
di Paskah kali ini kita nggak cuma belajar dari Tuhan Yesus oleh kasih-Nya yang luar biasa, tapi dari Ibu Magdalena juga. Betul banget tuh Kak. Maria Magdalena tadi terus mencari Tuhan meskipun keadaannya sulit. Betul, sama seperti kita di saat ini. Dalam apapun keadaannya kita harus terus mencari Tuhan. Mencari Tuhan. Jadi kalau disuruh sekolah minggu, jangan disuruh papa mama lagi ya Kak ya. Harus inisiatif ya Kak. Betul. Benar. Tapi aku yakin sih adik-adik sekolah minggu yang di rumah yang sekarang lagi nonton pasti lagi duduk manis, lagi di depannya ada Alkitab habis dengar firman Tuhan. Kak, aku mau ngasih tebak-tebakan nih. Tebak-tebakan? Ke kakak nih ya. Tebak-tebakan apa ya? Kakak tahu nggak waktu Tuhan Yesus disalib itu gimana? Disalib di mana? Di Golgota. Oh iya betul. Terus apalagi dipakunya di mana? Dipakunya, adik-adik ada yang tahu dipaku di mana? Betul, di kaki dan di tangan. Wah hebat ya Kak. Kalau gitu yuk kita berikan tanda kasih kita kepada Tuhan Yesus melalui persembahan. Sambil mengumpulkan persembahan, kita angkat pujian, tanda paku di kaki dan tangan. Tanda paku di kaki dan tangan. Tanda paku di kaki dan tangan. Tanda cinta. Tanda cinta. Tanda tombak. Tanda tombak menusuk di pinggang. Tanda cintanya Tuhan. Itu semua sudah Tuhan terima untuk menebus dosa manusia. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Adik-adik, karena kita sudah memberikan persembahan atas tanda cinta kita kepada Tuhan Yesus, kita mau berdoa. Lipat tangannya, tunduk kepalanya, pejamkan matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami telah mengumpulkan persembahan kami ya Tuhan. Kiranya persembahan ini dapat menjadi berkat bagi sesama kita. Kiranya tanda cinta yang Kau berikan bisa kami berikan pula kepada orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat kasih karunia yang Engkau limpahkan dalam hidup kami. Hanya di dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Amin. Kak, ingat nggak kemarin itu saat lomba Prapaskah, kita lomba apa ya? Lomba apa ya? Oh, lomba lari. Oh bukan Kak. Bukan. Coba lagi. Lomba panjat pinang kali. Aduh bukan Kak. Kita Apa itu lomba menghias telur. Oh iya, lomba menghias telur. Aku
baru ingat, aku juga ikutan loh. Aduh aku menang gak ya? Aduh aku menang gak ya? Daripada penasaran nih kakak, mending yuk kita lihat aja daftar pemenangnya nih. Yuk. Adik-adik, sekarang kita sudah tahu nih kalau Tuhan Yesus baik banget sama kita. Tuhan Yesus rela mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia, dosa kita, dosa kakak, dosa adik-adik semua. Dan Tuhan Yesus pun sudah bangkit kembali untuk kita. Bener Kak, karena Tuhan juga yang selalu jaga kita. Jaga kakak, jaga adik-adik di rumah, mama, papa, oma, opa. Pokoknya semuanya dimanapun Tuhan yang selalu jaga. Betul banget Kak, kita masih diberikan nafas kehidupan sampai saat ini. Karena Tuhan Yesus selalu menyertai kita hari demi hari loh Kak. Maka dari itu yuk kita bangkit berdiri, kita nyatakan kepada Tuhan kita bahwa Tuhan Yesus itu baik. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat. Tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amat baik,
Gak berasa ibadah kita sudah mau berakhir nih. Iya, ibadah Paskah kita sudah berakhir, tapi semangat kita untuk terus mencari Tuhan tidak boleh berakhir. Betul banget tuh Kak. Nah, sebelum menutup ibadah kita mau berdoa. Berdoanya akan dipimpin oleh Kak Ezra. Yuk kita panggil Kak Ezra. Kak Ezra. Ya, ayo adik-adik mari kita berdoa ya. Yuk lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa bersama-sama ya. Ikutin yang Kak Esra ucapkan ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami sudah beribadah untuk merayakan kebangkitan-Mu ya Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, kami sudah mendengar cerita tentang Engkau. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa, biarlah Tuhan yang tolong kehidupan kami ke depan dan juga teman-teman kami. Berkati kami Tuhan, supaya kami bisa menjadi anak-Mu yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Kita nyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Terima kasih Ya, Kak Ezra. sama-sama. Adik-adik, kakak punya pantun nih. Jalan-jalan ke atas bukit, bertemu dengan itik. Cakep. Tuhan Yesus baik. Selamat Paskah adik-adik. Selamat Paskah adik-adik. Selamat Paskah adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sungguh amat baik selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Bagaimana sekolah kalian anak-anak Bapak? Terkadang zoomnya agak ngelek-ngelekan. Terus jaringannya suka nggak mendukung. Saya selalu belajar karena banyak godaan. Ya, kita harus sabar dulu ya. Bapak kurang dapat rezeki kali. Mungkin begitu kali pemberian Tuhan. Ya udah Pak, sabar aja lah. Keadaan sekarang begitu, harus kita bersabar, bersyukur. Apapun itu semua atas kehendak Tuhan, harus bersyukur. Kamu harus giat belajar ya Kak, Dede sama Abang. Ya Mak. Ya, mudah-mudahan Tuhan yang memberkati.